Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Wahyu Insani dari Kaprodi Ekonomi Bangunan. Saya di sini mau mempresentasikan sistem ekonomi di negara Vietnam beserta kebijakannya. Sistem ekonomi negara Vietnam ialah perekonomian Vietnam berada dalam posisi ke-47 terbesar di dunia menurut produk domestik bruto nominal (PDB) dan ke-35 terbesar di dunia bila diukur berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja atau bisa disingkat PBB. Negara ini juga merupakan anggota APEC, ASEAN, dan WTO. Sejak pertengahan 1980-an, ketika masa reformasi Doi Moi, Vietnam telah bergeser dalam ekonomi terencana terpusat menjadi ekonomi campuran yang menggunakan perencanaan indikatif melalui rencana 5 tahun. Selama periode itu, ekonomi telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada abad ke-21, Vietnam dalam periode yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Hampir semua perusahaan Vietnam adalah usaha kecil dan menengah atau UKM. Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di Asia Tenggara. Saat ini ekonomi Vietnam bergantung sebagian besar pada investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri untuk mendukung ekonominya. Investasi asing di hotel mewah dan resort naik untuk mendukung industri pariwisata. Pada bulan Februari 2017, Vietnam mungkin menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Potensi tingkat pertumbuhan PDB tahunan sekitar 5,2% menjadikan ekonomi negara ini berada pada urutan ke-20 terbesar di dunia pada tahun 2050. Vietnam adalah salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia. Tapi keterbatasan peralatan petani Vietnam skala kecil menyebabkan kualitas produksi menurun. Sektor-sektor ekonomi: pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pada tahun 2023, Vietnam memproduksi sekitar 30,7 juta meter kubik kayu. Pada tahun 1992, dalam menanggapi berkurangnya hutan, Vietnam memberlakukan larangan ekspor kayu bulat dan bahan baku kayu. Pada tahun 1907, larangan itu diperpanjang untuk semua produk kayu kecuali artefak kayu. Selama tahun 1990-an, Vietnam mulai membebaskan lahan untuk hutan dengan program penanaman pohon. Industri perikanan Vietnam memiliki sumber daya yang melimpah, berkat panjang pantainya yang luar biasa dan jaringan sungai dan danaunya yang ekstensif. Pada tahun 2003, total tangkapan sekitar 2,6 juta ton. Namun, ekspor makanan laut meningkat 4 kali lipat antara tahun 1990 dan 2002, hingga lebih dari $2 miliar. Digerakkan oleh peternakan udang dan lele di selatan dengan menjual udang dan lele dalam jumlah besar ke Amerika Serikat. Vietnam memicu keluhan anti-dumping oleh Amerika Serikat, menyebabkan dikenakannya tarif ikan lele dan sedang dipertimbangkan untuk hal yang sama untuk udang. Pada tahun 2005, industri makanan laut mulai berfokus pada permintaan domestik untuk mengkompensasi penurunan ekspor. Energi pertambangan dan mineral. Minyak bumi adalah sumber energi utama, diikuti oleh batu bara, yang memberikan kontribusi sekitar 2,5% dari energi negara itu, termasuk biomasa. Cadangan minyak Vietnam berada di kisaran 270 sampai 500 juta ton. Produksi minyak naik dengan cepat ke 40.000
barel per hari atau 6.041,20 pada tahun 2004, tetapi keluaran itu diyakini telah mencapai puncak dan diperkirakan penurunan bertahap. Pada tahun 2003, pertambangan dan penggalian penyumbang 9,4% dari PDB dan memperkerjakan 0,7 angkatan kerja. Minyak bumi dan batu bara adalah ekspor utama. Mineral lain yang juga ditambang adalah antimun, bauksit, kromium, emas, besi, alam fosfat, timah, dan seng. Minyak mentah adalah komoditas ekspor terbesar Vietnam sampai akhir tahun 2000-an, ketika perusahaan listrik teknologi tinggi muncul menjadi penyumbang ekspor terbesar pada tahun 2014. Minyak mentah hanya menyumbang 5% ekspor Vietnam. Sedangkan pada tahun 1096 mencapai 20% dari total ekspor. Hal ini karena Vietnam sumbangsih minyak mentah mencapai puncaknya pada tahun 2004 ketika mewakili 22% dari semua pendapatan ekspor. Ekspor minyak bumi di Vietnam dalam bentuk minyak mentah karena Vietnam memiliki kapasitas penyulingan sangat terbatas. Cadangan antrasit batu bara negara ini diperkirakan 3,7 miliar ton. Produksi batu bara hampir 19 juta ton pada tahun 2003. Sedangkan pada tahun 1999 hanya 9,6 juta ton. Cadangan potensi gas alam 1,3 triliun meter kubik. Kebijakan-kebijakan Vietnam. Pemerintah Vietnam merupakan sistem ekonomi dari terpusat menjadi terbuka, serta pemerintah Vietnam membuka diri untuk ikut dalam berbagai macam organisasi perdagangan dunia, baik dalam kerjasama bilateral maupun multilateral. Dalam hubungan kerjasama bilateral, Vietnam menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dalam sektor perdagangan internasional. Bagi Vietnam, menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat adalah kesempatan baik yang terdampak positif untuk perekonomian Vietnam. Karena dengan adanya kerjasama bilateral, ini dapat membuka akses bagi Vietnam untuk melakukan ekspor berbagai macam barang dari dalam negeri untuk dipasarkan ke Amerika Serikat seperti tekstil dan garmen, kayu, kopi, dan lain-lain. Tugas utamanya adalah mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif. Misalnya regulasi, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggota. Dikutip Bambang Cipto 2007. Terima kasih, saya Rian Nurinsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.